depan ada sosok yang terus mengintai. Tidak terlihat, tapi selalu ada. Ia bergerak seperti bayangan, datang tanpa suara dan pergi tanpa jejak. Selama 20 tahun terakhir, namanya hanya terdengar dalam bisikan. Hanya tertulis di surat-surat penuh kode yang ditinggalkan di setiap TKP. Namanya Bayang Pemburu. Pembunuhan ini bukan yang pertama. Sebuah keluarga ditemukan tewas di rumah mereka. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jejak pelaku, hanya lingkaran ritual di lantai dan surat yang penuh simbol aneh. Polisi sudah berulang kali mencoba memecahkan kode-kode ini, tapi tidak ada yang berhasil. Satuan X, unit investigasi khusus, telah mencoba segala cara untuk mengungkap siapa sebenarnya Bayang Pemburu. Surat itu sekali lagi ditandatangani dengan satu nama, Bayang Pemburu. Tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya dari sebelumnya. Dan itulah mengapa mereka memanggil Dimas Pratama. Dimas Pratama bukan agen biasa. Dia memiliki kemampuan yang tak dimiliki orang lain. Dia bisa merasakan sesuatu yang tidak kasat mata. Kehadiran energi gelap di tempat-tempat seperti TKP ini. Komandan Arif, kepala Satuan X, tahu ini adalah kasus yang berbeda. Dan Dimas adalah satu-satunya harapan mereka. Dimas telah melihat kasus-kasus ini sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Setiap kali dia mempelajari lebih dalam, ada perasaan bahwa dia tidak hanya memburu seorang pembunuh, tapi sesuatu yang lebih kuno, sesuatu yang telah menunggunya selama ini. Saat Dimas tiba di TKP, perasaan itu semakin kuat. Ruangan terasa lebih dingin dari biasanya, dan udara seakan-akan dipenuhi oleh energi aneh. Dimas berdiri di tengah lingkaran ritual, melihat simbol-simbol yang ditinggalkan di lantai. Lilin-lilin yang telah padam, seperti saksi bisu dari sesuatu yang kelam. Saat dia menatap surat yang ditemukan di meja, ada sesuatu yang menggerakkannya. Simbol-simbol itu bukan sekedar tulisan kuno, mereka seperti berbicara kepadanya. Dan dalam sekejap, sebuah bayangan muncul di benaknya, bayangan dari masa lalunya. Dimas ingat mimpi-mimpinya dari kecil, bayangan yang selalu mengikutinya dalam tidur. Mata merah yang mengawasi dari kegelapan, suara berbisik yang memanggil namanya. Bayangan itu terasa lebih nyata sekarang, lebih dekat. Dimas tahu bayangan itu bukan sekedar mimpi, itu adalah peringatan, sesuatu yang sudah lama menunggu saat yang tepat. Kembali ke kantor, Dimas mempelajari surat yang ditemukan. Ada pola yang tidak terlihat oleh agen lain, sesuatu yang tersembunyi di balik simbol-simbol itu. Sebuah petunjuk yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang tahu kegelapan. Dan Dimas tahu, dia semakin dekat dengan jawaban. Setiap pembunuhan memiliki pola, sebuah ritual kuno yang diulang berkali-kali. Tapi ada satu hal yang berbeda kali ini. Ritual itu mengarah pada sesuatu atau seseorang. Dimas menemui seorang pria tua, mantan anggota kultus yang dulu terkait dengan Bayang Pemburu. Pria itu sudah lama terisolasi, tapi dia tahu lebih banyak daripada yang siap dia bagikan.
Saat Dimas menanyakan tentang bayang pemburu, pria tua itu tertawa. Bayang pemburu sudah ada sebelum kamu lahir. Dia tidak bisa dihentikan. Dia sudah membeli korbannya. Dan dia tahu kamu sedang mencarinya. Dimas kembali ke rumahnya. Malam semakin larut, tapi pikirannya tidak tenang. Mimpi-mimpi itu kembali menghantuinya semakin kuat. Setiap kali dia memejamkan mata, dia melihat bayangan itu. Semakin dekat, semakin nyata. Aku akan datang. Dan kali ini, kamu tidak bisa menghindar. Akhirnya malam itu tiba. Dimas kembali ke TKP, di mana semuanya dimulai. Kali ini dia tahu, bayang pemburu sudah menunggunya. Di tengah kegelapan, bayangan itu muncul, lebih besar dan lebih kuat dari yang pernah dia bayangkan. Dimas tahu, ini adalah akhir dari pencariannya. Pertemuan terakhir antara dirinya dan bayang pemburu. Pertanyaan terakhir tersisa, siapakah yang akan bertahan di malam ini? Bayang pemburu sudah menunggu selama bertahun-tahun. Dimas adalah kunci untuk menghentikan ritual ini. Tapi bisakah dia melawan kegelapan yang telah ada selama berabad-abad? Atau akankah dia menjadi korban berikutnya dalam permainan bayang pemburu? Pertarungan telah dimulai, dan waktu terus berjalan. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk cerita-cerita horor lainnya. Sampai jumpa di misteri selanjutnya. Jika kalian masih berani.